Semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Nugroho, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas A dengan 3 digit yang terakhir 017. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang sistem kontrol dan terlebih lagi tentang PID ini. Nah, pada penjelasan yang pertama ini akan memberikan pengantaran dulu tentang teori-teori tentang sistem kontrol dan PID. Nah, kemudian aku akan memberikan beberapa contoh untuk praktiknya, seperti misalnya itu ada tank level, kemudian ada mass spring damper, terus ada banyak lah. Ntar teman-teman lihat aja sendiri. Oke. Sebelum itu kita masuk ke pengantar dulu nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada sistem pemodelan. Sebenarnya apa sih itu sistem pemodelan? Pemodelan secara sederhananya itu sistem adalah sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Contohnya tuh seperti AC yang sering kita dapati itu di ruangan, atau suspensi atau bahkan pemanas air. Nah, pemodelan sistem itu adalah proses untuk membuat representasi dari matematis dari sistem tersebut. Model ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara input, apa yang diberikan ke sistem, dan output, bagaimana sistem itu merespon. Nah, dalam dunia kontrol, model ini sangat sering diekspresikan dengan fungsi alih atau buat teman-teman yang di teknik pasti tahu banget dengan transfer function yang biasa dilambangkan dengan GS. Pada dasarnya, model matematis ini adalah blueprint atau manual instruksi yang memberitahu kita secara pasti bagaimana sebuah sistem akan berperilaku. Nah, mengapa sih perlu model? Untuk membuat model matematis mungkin terdengar emang rumit sebenarnya teman-teman, bukan terdengar doang ini. Tapi manfaatnya itu sangat besar. Yang pertama untuk memahami model yang kita tentang karakteristik sistem, apakah sistem ini stabil, seberapa cepat sistem ini akan merespon input. Nah, untuk memprediksi, tentunya dengan adanya pemodelan ini tuh kita diharapkannya tuh bisa memprediksikan apa yang akan terjadi dari sistem ini. Bukan hanya sekarang, tapi untuk beberapa menit atau detik atau hari atau waktu ke depannya. Nah, kita bisa memprediksi output sistem tanpa harus menjalankannya di dunia nyata. Misalnya, jika setir diputar 15 derajat, nah berapa tajam mobil akan berbelok. Kemudian untuk mendesain kontrol, ini adalah alasan utamanya. Kita tidak akan dapat merasakan sistem kontrol yang efektif seperti PID jika kita tidak memahami sistem yang ingin kita kontrol. Dan yang terakhir, untuk simulasi. Jauh lebih murah, cepat, dan aman untuk mengisi sistem di komputer terlebih dahulu. Kita bisa mensimulasikan berbagai skenario ekstrem tanpa risiko untuk merusak alat di dunia nyata. Nah, konsep dasar dari sistem kontrol itu sendiri adalah tujuan utama dari sistem kontrol adalah memaksa output aktual dari sebuah sistem agar sesuai dengan nilai yang akan kita inginkan. Yang pertama itu ada set point. Ini adalah nilai target yang kita atur. Contohnya, kita mengatur AC pada suhu derajat 22 derajat. Kemudian ada PV atau proses variabel atau variabel proses. Ini adalah nilai aktual yang diukur oleh sensor. Contohnya sensor membaca ruangan saat ini tuh 25 derajat. Nah, kemudian tuh ada error. Error ini adalah selisih antara SP atau set point dan PV. Maka contohnya tuh tadi kita sudah set 25 tapi 22 tapi suhu aktualnya tuh 25, berarti masih ada error minus 3 derajat Celcius. Nah, tugas dari controller ada memanipulasi sistem. Misalnya untuk menyalakan kompresor AC untuk membuat nilai error menjadi 0. Nah, dari sistem kontrol sendiri itu terdapat dua jenis loop. Yang pertama itu open loop dan closed loop. Contoh dari open loop adalah pemanggang roti. Kita dapat mengatur pemanggangan roti selama 2 menit, kemudian alat akan memanaskan selama 2 menit tanpa memedulikan apakah roti tersebut sudah matang atau belum. Nah, penjelasannya itu sistem ini tidak memiliki umpan balik atau feedback. Aksi kontrolnya itu sudah diatur dari awal dan tidak bisa eh, di mau tidak bisa mempedulikan output yang dihasilkan. Contohnya itu pemanggang roti tadi. Mungkin kalau teman-teman belum paham, ini aku lanjut ke close loop. Supaya teman-teman ada perbandingan. Kalau close loop ini adalah inti dari sistem kontrol modern pada saat ini. Sistem itu menggunakan sensor untuk terus menerus mengukur outputnya untuk mengirimkan kembali sebagai feedback dan memperhitungkannya menjadi error. Kemudian terdapat error tersebut untuk mengontrol selanjutnya dari controller selanjutnya. Contohnya, AC dengan sensor termostat. AC akan terus memantau suhu ruangan atau PV, proses variabel yang telah kita
proses variabel yang ada. Jika sudah mencapai 22 derajat atau setpointnya, maka kompresor akan mati atau terlambat. Dan jika suhunya akan naik lagi, maka kompresor akan menyala kembali. Nah, kemudian kita ke sistem kontrol, yaitu PID. Nah, PID ini sendiri adalah algoritma kontrol closed loop yang paling umum digunakan di dunia. Ini tuh kayak otak yang menghitung sinyal kontrol atau output ke aktuator seperti katup atau motor berdasarkan nilai error yang diterima. PID sendiri tuh kepanjangan dari P proporsional, D integral, dan D derivatif. Nah, output total dari kontrol PID adalah jumlah dari ketiga aksi ini. Kontrol sama dengan aksi P tambah aksi I tambah aksi D. Nah, untuk penjelasan dari PID dari teman-teman, mungkin teman-teman masih sangat nggak pernah dengar ya apa itu PID. Proporsional atau ini tuh penggerak utamanya. Fokusnya itu error pada saat ini. Cara kerjanya itu aksi kontrolnya sebanding proporsional dengan besarnya error saat ini. Jika error besar, maka P-nya harus juga besar. Jika error kecil, maka aksi P juga kecil. Kita bisa berikan analoginya tuh kita mengemudi menuju tujuan. Semakin jauh kita dari tujuan, error kan semakin besar nih. Maka semakin cepat pula kita mengemudinya. Nah, kelemahan dari P ini selalu menyisakan error sisa atau steady state error. P ini akan puas ketika error sudah cukup kecil, sehingga sistem tidak pernah tepat mencapai set point. Nah, jadi itu misal kita udah set ke 22, itu tuh selalu dekat aja, tapi errornya tuh masih steady state-nya tuh masih tinggi. Gitu sih teman-teman. Kemudian ada I, integral atau si penghilang error sisa. Kak, tadi kan uh, masih ada error sisanya nih. Gunanya itu untuk menghilangkan error sisanya. Fokusnya tuh akumulasi error di masa yang lampau, bukan saat ini. Kalau P kan saat ini. Cara kerjanya sendiri adalah menjumlahkan atau mengintegralkan nilai error dari waktu ke waktu. Selama masih ada error sisa, meskipun sangat kecil, nilai integral ini akan terus bertambah besar. Analoginya tuh mungkin bisa uh, kita tuh bisa terus menerus berada di sedikit bawah target. Awalnya kita tuh santai, aksi P-nya kecil kan. Tepat, tetapi karena ini terjadi menerus-menerus, akumulasi errornya kan akan semakin besar nih. Nilai semakin besar, nilainya juga besar dan mendorong lebih keras untuk mencapai targetnya. Tujuan utamanya itu untuk menghilangkan steady state error. Kelemahannya itu karena mengingat masa lalu, itu lebih cenderung agresif dan mengakibatkan overshoot atau melebihi target sebelumnya. Untuk menjelasinnya tuh mungkin kayak tadi kan kita tuh kalau P kan fokusnya di saat ini, dan itu tuh akan semakin cepat pula kayak misalnya kita naik motor semakin jauh kan otomatis kita ngandelnya lo spot pedestriannya orang kan otomatis nih misal kalau grafik itu bisa bukan overshoot ya kayak tetap sesuai cuma tuh nggak rata ya teman-teman ya. Nah gunanya I nya ini tuh untuk menghabiskan tuh error-errornya jadi untuk sesuai targetnya lah. Nah tapi tuh kadang tuh ada overshoot karena terlalu agresif nih, lebih target sebelum akhirnya stabil. Nah, terus kemudian ada derivatif atau si perama atau contohnya tuh bisa perama atau peredamnya. Laju perubahan error memprediksi masa depan. Jadi P itu masa sekarang, I itu masa lalu, dan D itu masa depan. Cara kerjanya tuh melihat seberapa cepat error akan berubah. Jika error berubah sangat cepat, kita artinya kita mendekati set point dengan cepat, aksi D akan bertindak sebagai rem untuk memperlambat aksi kontrol. Analoginya tuh seperti jika kita mengendari mobil cepat nih menuju lampu merahnya terus kita tuh uh, tidak menunggu sampai tepat di garis untuk mengerem. Jadi itu kita nggak misal ada kalau kita yang nyetir motor kan kita nggak mungkin tiba-tiba ngerem pas lampu merah kan, kita mesti ngeremnya dari jauh-jauh kan. Nah ini tuh mungkin kayak D-nya nih. Tujuan dari D-nya ini adalah untuk mengurangi overshoot atau menstabilkan sistem dan membuat sistem lebih responsif, lebih cepat. Kelemahannya itu sangat sensitif terhadap noise atau getaran atau gangguan kecil pada sinyal sensor karena noise memiliki laju perubahan yang sangat tinggi. Nah, mungkin untuk penjelasan dari pengantarnya itu seperti itu ya teman-teman. Kita bisa langsung lanjut untuk ke penjelasan tentang contohnya nih. Contohnya itu ada model tank level, kemudian ada mass spring damper, DC servo, kemudian ada quarter car model. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke MATLAB untuk mencoba simulasikan ini semua. Masuk.
ke Simulink ya teman-teman. Kita akan buat eh, tentang pemodelan tank level. Bentuknya tuh kayak gini ya teman-teman. Di sini tuh ada katup pembuka. Kita bisa tulis dengan K. Terus di sini pembukaannya OV, kemudian di sini laju airnya Q2. Nah, itu tinggi airnya yang bisa berubah-ubah. A itu luasnya, Q1 laju keluar, dan R itu eh, resistansi atau hambatan dari saluran keluarnya. Nah, untuk model matematisnya kayak gini ya teman-teman. Kita buat ulang di MATLAB. Kita udah bikin, pertama kita bikin di script seperti ini, KV. KV itu tadi untuk bukaan katupnya, kemudian ada R-nya, R-nya itu 0,25 dan A-nya 0,8 atau luas tangkinya ada 0,8. Nah, kemudian kita bisa pencet simulink, lalu simulink akan terbuka seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa pencet library browser. Nah, untuk MATLAB ini emang agak berat ya teman-teman, jadi harus agak sabar untuk belajarnya. Untuk komponen-komponennya tuh sama seperti yang tadi ada di gambar ya teman-teman. Kita pakai RAM, gain, sum, scope, sama derivatif atau turunannya. Nah, kemudian atau bisa kita klik dua kali di sini, kita langsung cari RAM. Kemudian kita bisa cari skin, cari zoom, kemudian lagi di copy terus scope. Scope itu buat lihat hasil grafik nanti ya teman-teman. Kemudian derivatif. Kita bisa mungkin di sini. Sebenarnya kalian teman-teman bisa dari library browser bisa teman-teman. Cuma agak lama ya karena kalian harus cek satu-satu. Seperti kita coba cari derivatif. Derivatif. Bentar, agak lama. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di gambarnya. Untuk gainnya kita ganti gravy. Kita copy dulu ini. Kita rangkai dulu seperti ini.
Apa areanya sebentar teman-teman, agak nge-lag. Kita bisa bisa klik ya, pakai gitu atau di format. Terus untuk blok flip tuh bisa Ctrl L, terus rotate itu Ctrl R. Terus nanti di sini ada derivatifnya atau turunannya. Ini sebenarnya teman-teman tinggal lanjutin aja, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ini untuk ini balik kontrol. Ini kan sebagai karena ini feedbacknya ya teman-teman. Itu seperti itu. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa rangkai dulu seperti ini. Nah, setelah teman-teman bikin tadi kayak gini, terus kita bikin stop time-nya jadi 5 atau 10 terserah teman-teman. Jadi ini tuh biar dia ke stop karena kita cuma mau lihat grafiknya di scope. Terus kita run, terus tadi tuh aku udah run, ketemu itu grafiknya seperti ini. Nah, kenapa kayak gini? Ini artinya waktunya selama 5 detik dan debit akhirnya yaitu 12. Ini 12 meter per kubik yang udah bisa didapetin selama 5 detik. Nah, untuk percobaan yang tank normal tuh seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut untuk yang ke tank dengan proporsional. Sensor untuk deteksi. Di sini kita menggunakan motor untuk menyalakan airnya.
untuk sistemnya kayak gini ya teman-teman. Kita sama kayak tadi, cuma di sini kita hapus scope sama RAM-nya. Sebentar agak nolak ya teman-teman. Di sini kita hapus juga. Nah, kemudian kita bisa buka untuk yang tadi file M-nya, kita tambahin KE, KA, dan N. Kemudian jangan lupa kita run dulu buat biar di save dulu datanya. Nah, udah ke save ke semua, kita buka lagi tadi yang tanknya. Kemudian yang ini kita delete, yang ini kita delete. Yang ini kita jadiin subsystem, kita kecilin. Nah, kemudian kita bisa di sini kita butuh yang namanya konstan sama sum. Terus tarik sum. Di sini kita butuh namanya kontrol, controller. Apa ini namanya tuh? Ntar aku cari dulu. Kita cari mana tadi? Stop sudah. Oh, subsystem ini tuh. Oke teman-teman, aku agak lupa namanya. Nah, kayaknya tuh sama persis tuh kayak gini. Ini diganti minus. Diganti minus, terus ini masuk ke sini. Ini masuk ke scope.
dari scope ini masuk ke sini. Nah, udah. Kok di sini tuh sebenarnya tank. Ini tuh sebenarnya bisa dinamain ya teman-teman. Kita tuh bisa namain subsystem kita itu jadi ya apa yang kita mau. Yang ini tuh jadi subsistemnya kita coba ubah. Kalau ini tuh bentukannya itu ada sebentar. Itu yang pertama kita juga butuh. Kita butuh gain 3. Kemudian kita butuh zoom. Yang ini tuh KA kayak yang tadi. Ini 133 deh. Sehingga tadi. Terus yang ini kita bikin 0,67. Terus gain satu lagi. 1/n. Terus di sini ada integrator atau integral. Saya lupa namanya. Integrator benar. Saya lihat dulu. Oh ya, sama yang ini jadi minus. Ya, ini putus saja. Jadi tinggal disambung-sambung aja teman-teman sebenarnya ini. Ini kalau mau teman-teman mau kasih nama bisa ya teman-teman, kayak input outputnya. Cuma saya males, jadi saya nggak kasih nama. Di sini ini di bawah sini. Oh, ini kebalik, masih kebalik. Kita kontrol ini untuk di flip. Ini dapatnya di sini. Ini masukin ke sini. Nah, kalau udah kita masuk ke tadi yang tadi lagi simbol yang tadi subsistem satu sudah. Terus ini jangan lupa titik minus. Ininya kubah ke 0,3. Untuk perhitungan tadi 0,3 0,677 itu sebenarnya dari perhitungan ya teman-teman. Untuk perhitungan nanti aku tunjukin. Sebenarnya teman-teman kalau udah paham tentang matematika teknik, Laplace transfer function tuh untuk sistem kontrol menggunakan simulink ini tuh seharusnya teman-teman udah paham ya. Nah, ini udah selesai. Kita bisa lihat scope-nya.
agak lama teman-teman. Isinya lemot. Bentar, harusnya nggak kayak gini ya. Kita cek dulu. Oke. Di sini itu oh kayak KE kali KA. Maaf teman-teman salah. Ini aku baru cek lagi. Ini harusnya kali. Kita apply. Kita oke. Harusnya sih udah bener teman-teman. Kita bisa ke tank normal. Kita run. Kita lihat lognya. Tapi 10 coba. Kok skop aku tuh kayaknya bermasalah ya. Jadi tuh seharusnya dia tuh hampir sama kayak yang tadi yang pertama, cuma ada overshootnya sedikit ya teman-teman. Ini kayaknya karena laptop aku juga kurang memadai. Ini harusnya tuh 133 udah bener kan? 133 yang ini 0,67 bener. Yang ini 1% bener. Terus ini satu input bener, ini output. Yang ini udah bener minus. Apa ini kayaknya apa karena belum aku save ya teman-teman? Soalnya tuh kadang kalau belum di save kayak gitu. Coba ini yang belum aku save. Terus yang ini aku save. Nah, save. Masih sama ya teman-teman. Itu harusnya naik. Jadi dia dari 0 naik sedikit. Terus gini. Terus rata gini. Tapi gak tahu nih teman-teman.
Kok kayaknya tuh enggak. Itu ini tuh, aku liatin grafik yang seharusnya nggak ada di sini. Pokoknya tuh dia sama kayak scope yang tadi yang pertama. Itu cuma ada overshootnya sedikit teman-teman. Jadi ya itu seperti yang tadi aku jelasin untuk proporsional itu memang ada steady state-nya tuh masih ada sisanya error. Nah, untuk contoh dari apa namanya tank itu seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke contoh spring damper yang berikutnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita bisa bikin rangkaian ini mas spring damper yang seperti ini ya teman-teman. Nih, kayak gini. Nah, kita bikin sama seperti persis kayak gini teman-teman. Kita butuh step, gainnya itu ada jumlahnya ada 4, integrator ada 2, scope sama ini sebenarnya sum ya teman-teman. Kita mulai dulu, masukin dulu di sini ada step, terus di sini ada gain, gainnya 4, kemudian di sini ada scope, terus ada sum, terus ada integrator. Nah, langsung kita rangkai. Di sini ada gain yang pertama, terus di sini ada sum. Kalau sebenarnya itu sumnya ada 3 teman-teman, jadi kayak ini itu plus minus minus. Nah, kita bikinnya ke rectangular. Kenapa rectangular? Biar kelihatan lebih besar. Biar kalau gini kan kecil banget nih teman-teman. Kita bisa tarik. Aduh maaf. Nah yang tarik panahnya. Nah ini. Kemudian sini. Kemudian integratornya kita copy. Eh. Terus di sini ada gain. Di sini integrator. Di sini integrator lagi. Kemudian scope. Kemudian di sini itu di bawah kontrol I. Sini gini juga di bawah kontrol ini di sini dan di sini tinggal kita sambung-sambungin ini ke plus ini ke sini ini ke sini sini. Nah yang ini dapat dari ini, yang ini dapat dari ini, yang ini ke minus yang pertama,
yang ini yang ke minus yang kedua. Nah, kemudian kita atur di sini 40.000 apply. Terus yang di sini juga 40.000. Kemudian yang ini itu 1/25. Yang di sini 150. Dan kemudian bisa kita run. Ya, selesai. Kita lihat scope-nya. Maaf sedikit lama ya teman-teman, karena emang berat banget aplikasinya ini. Nah, jadi ini menunjukkan kenapa beda yang dari sebelumnya, karena ini mass spring damper. Jadi sebenarnya ini tuh osilasi. Kalau kalian teman-teman lihat, ini saya juga kurang tahu cara ngezoomnya gimana ya teman-teman. Pokoknya ini tuh osilasi, ini kan tinggi nih osilasinya. Kemudian mengecil, mengecil, mengecil sampai kecil banget. Ini kan dari gede osilasinya mengecil, 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 dan ini terus-terusan sampai akhirnya kecil sekali. Jadi untuk rangkaian mas spring damper untuk yang pertama seperti ini ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke rangkaian mas spring damper yang menggunakan transfer fusion. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke sama kayak tadi mas spring damper, tapi kali ini kita menggunakan transfer function. Di sini kita berarti nambah itu max scope 2 sama satu transfer function. Kita langsung bikin dari yang di sini. Sebelumnya kita save dulu yang tadi, Ctrl S. Kita bikin mas spring damper normal. Ini usahain jangan ada, nggak boleh ada itunya, spasinya. Kita save dulu yang tadi. Jadi sebenarnya ini tuh rangkaiannya masih sama, cuma kali ini kita menggunakan transfer function. Jadi transfer function sendiri itu sebenarnya tuh bukan rangkuman, tapi mempersingkat rangkaian yang kita buat kayak gini. Jadi ada model matematisnya yang bisa kita masukin. Kita butuh max. Nanti sebenarnya itu outputnya sama teman-teman buat. Enggak, ini kok gak mau digeser ya? Di sini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Nah, di sini scope yang satu di sini, scope satunya di sini. Yang ini kita isi 40.000, maksud 40.000. Di sini kita bikin 25, 150 sama 40.000. Nah, yang ini masuk ke input sama ini masuk sini, dan yang ini masuk ke titik couple. Cocok. Nah,
Kemudian kita besaran. Kita bisa lihat hasil scope. Ini teman-teman. Kita lihat scope hasil outputnya. Nah, nih. Jadi ini tuh sama aja ya teman-teman. Kita bisa lihat nih sama aja kayak yang kita bikin sebelumnya. Nih, ini kan juga sama nih. Ini menggunakan transfer function, yang ini menggunakan rangkaian kita buat dari yang tadi kita awal. Jadi sebenarnya transfer function itu rangkuman rangkaian seperti ini menjadi satu menggunakan model matematis, supaya mempersingkat lah intinya. Dan matematisnya itu pun bukan sembarangan ya teman-teman, kita harus menggunakan perhitungan dulu. Terus kita bisa lihat di outputnya emang sama. Dan ya jadi transfer function ini berpengaruh penting dalam dunia pemodelan. Jadi teman-teman harus punya basic yang kuat dalam matematika teknik dan juga transfer function ini sendiri. Nah, mungkin untuk rangkaian ini untuk my spring damper menggunakan transfer function sampai sini, kita langsung ke yang selanjutnya. Kita membuat yang selanjutnya itu kita membuat nih, ini arus motor DC ini teman-teman. Yang selanjutnya tuh ini mau mode DC servo motor. Oke, sebelum itu kita save dulu yang ini teman-teman, Ctrl save. Setelah itu kita lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya kita ke model DC servo motor. Itu rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita perlu konstan, kita sum, gain, terus integrator, terus scope. Nah, kita buat untuk perhitungan matematisnya seperti ini. Skematik rangkaiannya seperti ini. Kita langsung buat teman-teman di tab yang baru, simulink. Pertama, kita butuh konstan. Kita butuh sum. Cek dulu kita butuh sumnya berapa. Kita butuh sum itu ada 1 dan 2. Sum 2 sum. Kemudian kita perlu berapa gain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perlu 6 gain. 3, 4, 5, 6. Kemudian kita butuh scope. Sebenarnya untuk nyari itu daripada di folder ini satu-satu, kalian bisa klik 2 kali ke halaman kosongnya ya teman-teman. Terus teman-teman bisa cari integratornya, kita butuh 2. Untuk mode rangkaiannya, bentar. Untuk mode rangkaiannya berarti teman-teman tuh bisa kayak ini, kita bikin 5 dulu. 5. Kemudian yang ini ada 3. Di sini itu plus 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 minus minus kayaknya. Kita bikin rectangle, kita gedein. Bikin 1 per L. Oh iya, yeah. Sebentar teman-teman, nanti aku jelasin. Kita harus bikin file map lagi sebenarnya teman-teman. Di sini ada gain yang pertama,
yang pertama, terus di sini ada integrator utama, kemudian di sini di atasnya tuh ada gain yang kedua, kita balik dulu. Terus di sini ada gain yang kedua, terus di sini ada sum. Untuk sumnya ini plus minus karena untuk feedbacknya teman-teman. Kemudian di sini ada gain lagi. Terus integrator baru scope. Integrator baru scope. Terus yang ini itu di kita balik, itu di atas dari integrator. Terus yang satunya lagi dibalik juga dari output integrator juga. Nah, kemudian kita bisa isikan ya, kita sambung-sambungin dulu teman-teman. Sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sebenarnya kalau cepat itu tinggal ditempelin aja teman-teman. Tempelin lagi, tempelin lagi. Terus integratornya dan nggak bisa teman-teman kalau integrator yang ini. Terus yang ini ke sini. Terus gainnya itu dari output integrator yang pertama masuk ke sum minus yang kedua, terus yang ini masuk ke sum minus yang kedua. Ini dari sini, terus ini masuk ke sini, ini ke sini. Ini kita bikin 1/L. Nih, kita harus bikin seperti ini dulu ya teman-teman untuk perhitungan matnya. Di sini ada, oh ya jangan lupa untuk di run terlebih dulu teman-teman. DC motor kita editor, kita run dulu supaya nanti, nah di sini ada value-value-nya supaya kesimpan. Di sini ada L, R, resistansi, induktor, KT, KB, B, dan J. Nah, di sini kita bisa atur. Di sini itu 1/L. Nah, jangan lupa variabelnya itu disamain ya teman-teman, disamain kayak apa yang match, yang tadi di format kita sudah bikin. Kemudian gain yang atas itu kita bikin R, yang ini itu R. Kemudian yang bawahnya itu KT. Kemudian yang ini I per J. Bentar, aku lupa. 1/J apa I per J ya? Oh, 1/J. J-nya itu gede apa kecil? Aku lupa. Oh, J kecil. Nah, itu. Kalian harus samain J-nya itu J gede apa J kecil. Terus selanjutnya itu di bawahnya itu ada B, B kecil, dan di atasnya itu KB. KB. Nah, jangan lupa yang ini dibikin minus, dan plus minus. Terus kita coba run. Kita coba run. Terus kemudian kita bisa cek scope-nya.
teman-teman. Nah, untuk hasil skopnya tuh seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat untuk waktu 10 detik. Ini tuh sebenarnya motor, grafik dari motor penyalaannya dari waktu 0 dia naik secara pelan-pelan. Tidak, ini tidak overshoot ya teman-teman, tidak menukik juga. Jadi dia steady banget. Dan ini tuh rising time-nya mungkin distabili antara 5 atau 6. Kemudian dia akan baru steady di 10. Nih, dia nah 10, ini detikannya 10. Nah, mungkin untuk rangkaian motor DC yang sederhananya seperti ini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk kita save dulu. Kita beri nama servo motor, servo DC. Kita save. Nah, kita habis itu selanjutnya kita akan bikin yang ini. Ini menggunakan transfer function teman-teman. Sama kayak tadi yang menggunakan yang saat model mas spring damper. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa lanjut yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya teman-teman kita bikin kayak tadi motor CIC tapi menggunakan domain ice atau transfer function. Untuk rangkaiannya sendiri ya teman-teman seperti ini benar. Nah, seperti ini kita butuh konstan sum transfer function gain transfer function scope dan gain lebih sederhana daripada yang sebelumnya. Kita langsung aja bikin gas gain, langsung keluarkan enter. Kemudian di sini butuh sum sum 1 gain 2 dan mungkin 2 gainnya ada 2 C P. Kemudian di sini ada maaf, di sini ada konstan. Terus di sini ada transfer function. Terus ada scope. Oh, ada zoom. Kita jangan lupain zoomnya untuk open close loopnya. Yang ini kita bikin di minus, yang ini kita bikin 5 sama kayak tadi kita rangkai sebelumnya. Kemudian ini di sini, maaf, ini tuh di sini. Terus di sini ada transfer functionnya, transfer function pertama. Terus di sini ada gain yang pertama, kasih nama KT. Terus di sini ada transfer function yang kedua. Terus di sini ada scope. Di sini ada gain. Kita balik gainnya, jangan lupa kita kasih nama KJ, KT, KB maksud saya, KB. Sini output ini untuk mengoreksi nilai errornya. Di sini 1/L, 1/valid. Di sini itu bisa D tambah B. Jadi kita bisa langsung kita run.
Langsung kita lihat hasilnya. Habis ini kita lihat apakah hasilnya sama. Sebentar, agak lama teman-teman. Nah, sama banget ya teman-teman kayak sebelumnya. Jadi emang sebenarnya itu uh, transfer function domain S ini tuh mengubah rangkaian yang lebih kompleks seperti itu menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Balik lagi kayak Spring Temper, kita harus paham banget antara matematika teknik. Kita harus paham transfer function juga supaya kita bisa memodelkan secara matematis untuk rangkaian kompleks biar lebih minimal. Jadi sama juga tadi selama 10 detik, ini 10 detik dia rising time-nya di antara 5 atau 6, terus dia naik pelan-pelan konstan ke 10, nih, dari 0 ke 10. Oke. Nah, jangan lupa kita save dulu, kita kasih nama DC, terserah sih teman-teman, aku kasih nama DC domain S, DC domain S. Nah, habis itu kita habis ini bikin tentang PID teman-teman. Nih, tentang PID, tentang kontrol PID. Oke. Jadi kita close dulu. Setelah ini akan lanjut untuk membuat kontrol PID. Oke. Yang PID itu pakai rangkaian yang tank proporsional yang tadi, cuma yang bagian subsistem kita ganti ke PID. Terus kita ada bagian display di sini. Nah, sebenarnya tuh harusnya tuh keluar ya teman-teman untuk pengaturan PID-nya. Ini punya saya keluar, cuma entah kenapa data yang saya punya itu nggak bisa menampilkan dengan jelas. Jadi saya mau menunjukkan juga bingung nih. Tapi ya sebenarnya itu PID untuk pengontrol ya. Di sini tuh harusnya ada grafik untuk rising time sama itunya, tapi karena punya saya tuh kayaknya masih bermasalah. Jadi outputnya tuh nol, nggak tahu kenapa. Jadi sebenarnya ini PID itu awalnya misalnya kayak gini, terus kita bisa ganti source-nya internal, eksternal, terus nilai PI-nya tuh bisa diatur secara manual, mau diubah P aja atau PI atau ID atau PID itu bisa semua ya teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman mau dituning, bisa tune, terus nanti bakal muncul kayak gini, ini timernya teman-teman. Nah, respon time-nya tuh bisa diatur mau cepat apa lambat. Jadi semakin lambat itu maka steady state-nya tuh akan lama, tapi overshoot-nya tuh overshoot racing time-nya akan lama. Overshoot-nya akan jarang. Nah, tapi kalau misalnya mau faster, terus agresifnya tinggi, otomatis lebih cepat dan akan terdapat bukan error namanya, lonjakan, bukan trouble ya, lonjakan lah, lonjakan dari sinyalnya itu kayak gini teman-teman biasanya, dan itu harus biasanya diturunin, terus di nggak jangan terlalu cepat juga, ini bisa disetting, terus nanti kalian update di tune, terus setelah itu teman-teman bisa start lagi lihat displaynya. Nah, mungkin untuk PID seperti itu ya teman-teman, kita bisa lanjut habis ini kita ke quarter call model. Nih, di sini kita akan bahas tentang damper dan juga tentang springing damper. Kita di sini akan menggunakan yang pertama itu seperti yang biasa, yang kedua menggunakan transfer function. Oke, kita akan lanjut yang selanjutnya. Oke, kita bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan bikin quarter car model. Nah, untuk quarter car model yang ini itu kayak gini ya teman-teman. Jadi kita bikin dulu rangkaiannya. Kita pertama bikin M-nya dulu, file map-nya dulu, kayak gini. Jadi teman-teman bisa buat dulu. Terus kita bikin simulungnya dengan bentuk rangkaian seperti ini. Kita kemudian bisa create model. Yang ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi habis ini juga kita akan bikin untuk quarter car model tapi menggunakan fungsi domain S lagi teman-teman. Jadi akan yang menggunakan konteks seperti ini akan semakin lebih sedikit. Nah,
Langsung kita masukkan zoom. Di sini zoomnya ada berapa nih? Itu 2. Zoom. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di sini ada gain 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada gain yang berjumlah 5. Kita keluarkan, kita Ctrl C, Ctrl V, kita copy di 3, 4, 5. Kemudian di sini ada integrator 1, 2, 3, 4. 4 ternyata. Kita bikin integratornya 4. 2, 3, 4. Kemudian ternyata di sini ada zoomnya itu ada 3. Nah, sini kita bikin dulu yang ini tuh, yang bawahnya tuh minus ya teman-teman. Yang bawah minus, terus kemudian kita C, kita V lagi. Nah, sudah. Terus kita bikin skopnya tuh 2 sama step. Kita cari skop. Mungkin kita bikin di sini ada step. Kita bikin teman-teman. Di sini plus. Kita bikin rectangular. Oke, langsung kita besarkan. Jebret. Langsung kita main cepat. Di sini main plus. Kita langsung main plus. Kita bikin rectangular. Kita enter. Kita besarin. Besaran. Kita taruh di sini. Terus gainnya tuh di sini 1. Terus di sini integrator. Di sini ada zoom lagi. Di sini ada integrator lagi. Lalu di sini ada zoom. Tengah-tengah sini ada zoom. Tapi zoomnya itu dibalik ya. Oh, minusnya di atas, berarti Ctrl I, Ctrl R, R, R. Nah, benar. Harusnya tuh bentar kita lihat dulu di sini. Hmm, oh, minus dulu baru pas ya. Jadi masukkan, rotate, masukkan dari atas sama bawah, keluarnya di kanan. Plus baru plus. Kemudian di sini nanti ada spot. Nah, kemudian di sini nanti ada gain, kita balik gainnya. Habis dari sini tuh ada gain. Terus kita balik lagi yang ini. Sini ada gain juga. Terus sebelum ke scope ini tuh ada di sini ada juga ini teman-teman, ada zoom juga. Terus di sini tuh ada gain 1.
Terus di sini ada integer, integrator satu, kemudian integrator lagi di sini ya teman-teman. Terus di sini ada scope, terus di sini ada gain, kemudian kita ini tuh di mana ya? Oh di sini. Kita taruh ini di sini. Nah, kemudian kita bisa taruh stepnya di sini. Nah, kita langsung sambungin ya teman-teman. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, terus ini itu didapat dari benar, ini itu dapat dari sini, ini ke sini, terus ini itu ke sini, ke sini, terus ke sini, ini ke pin sini, kemudian selain itu ini juga dapat dari sini, ini itu dapat ke sini, ini bentar, bentar, wait, wait, wait. Cocok. Terus ini juga, nah nilai-nilainya kita langsung bisa cek di sini. Kita bikin 1/mc, mc, terus yang selanjutnya ini bisa bikin di sini itu cl, di sini itu kl. Kita cek dulu yang di sini c c1 cl kl dan plus 1/ms tadi. Oke, sudah ya teman, kita bisa langsung run. So, teman-teman, compiling sebentar, dah, dan nah kita bisa lihat outputnya seperti apa teman-teman. Sebentar teman-teman, agak lama ini. Nah, ini benar banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu ini merupakan
grafik, chassis, body, dengan hubungannya nanti suspensi dari motor model car. Jadi ini tanggapan chassis terhadap mungkin jalanan-jalanan yang jelek dan lain sebagainya. Kemudian yang ini tuh chassis, yang ini tuh tanggapan dari suspensinya. Nah, nih di sini ada noise, bukan, eh, saya lupa sebutannya tadi apa. Terus di sini tanggapan suspensinya makin lama tuh semakin bukan latensi. Saya lupa namanya, pokoknya yang makin lama semakin kecil. Jadi ini hubungannya tuh antara suspensi, chassis sama tanggapan dari mobil itu. Suspensi tersebut akan jalanan yang berlubang atau jalanan yang tidak mulus lah teman-teman. Jadi mungkin untuk penjelasan quarter model car yang dasar yang masih menggunakan rangkaian, eh, belum menggunakan traffic function itu seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu mungkin kita bisa save dulu, Ctrl save. Kita bisa pakai model car. Nah, sudah. Kita selanjutnya akan membuat yang seperti ini teman-teman, transfer function. Kita buat dulu ini transfer function domain S. Jadi sini hanya menggunakan step, transfer function, sum, scope, dan transfer function lainnya. Nah, kita langsung saja bikin kontrolnya untuk simulingnya. Kita di sini butuh 3, kalau usah biarkan 3. Saya hafal sekali. Transfer. Kita ke sini. Itu butuh 1 atau 2 ya tadi teman, saya lupa. Bentar, kita cek. Oh, skopnya butuh 2. Itu antara sebelum ke zoom sama sudah ke zoom. Kita copy aja. Ini, di sini ada zoom, di sini ada stop. Oke, di sini kita ke satu. Nanti ini adalah untuk bikin model matematisnya ya teman-teman, karena harus memerlukan perhitungan, jadi nggak bisa sembarangan. Supaya kan, guna dari transfer function sendiri untuk mempermudah pembuatan rangkaian yang seperti ini ya, yang tadi kompleks sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa permudah. Nah, sekarang untuk memasukkan ini kita bisa klik yang pertama di sini. Kita itu yang pertama satu juga.
K2 kita bikin K2, kita lihat di sini K2 kita samain, kita lihat di sini tuh K2 MS K2 MS terus di sini MSTL ini KL terus K2 KL di sini itu bisa CL KL terus di sini bisa MC CL KL MC CL KL. Dan yang terakhir di sini bisa CL ada yang error nih. Oh, ini tidak digabung ya. Dan masih sama CL KL terus di sini itu oh ini ya ampun nggak kelihatan teman-teman. Nah terus kita langsung run. Nah, ini di transfer function yang kedua. Nah ini berarti kayaknya kurang spasi ya, jadi sekali dulu teman-teman. Coba kita coba lagi. Seharusnya tuh output grafik sama teman-teman. Nah sudah nih kita lihat sama ini untuk bagian outputnya. Nah yang ini masih banyak nih osilasinya. Nah osilasinya masih banyak 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 terus turun. Dan ini respon dari suspensinya nih, sasis dan sebagainya. Sama banget sama kayak yang tadi kita bikin rangkaian seperti yang awal ya teman-teman. Ctrl O untuk F ya. Kita coba untuk save dulu. Kita save dengan nama model car, tapi yang di sini transfer function kita bikin ini tadi namanya bikin model car TF function. Tapi di save kita save dulu. Jadi tadi model car
Mungkin sekian dari video saya, teman-teman. Saya sudah menjelaskan tentang tadi pemodelan, dasar pemodelan, pengantar, terus sistem kontrol, dan dasar kontrol PID juga kita udah bikin yang pertama tadi tank level, terus spring damper, terus kita bikin PID, terus kita bikin ini, kita bikin DC servo motor juga kita bikin, quarter car model juga yang terakhir kita bikin. Nah, mungkin sekian dari video saya. Maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan atau kata. Terima kasih sebelumnya.